Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di kesempatan sore hari ini ya, untuk bersama-sama melihat dari progres capaian pengerjaan yang sedang dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini kita langsung saja menuju ke titik pengerjaan yang masih terus dilakukan untuk pembuatan di bagian pondasi dasar. Seperti yang kita perhatikan di sini dan di depan sana tadi ya. Untuk pengecoran di bagian pondasi bawahnya supaya kuat untuk penempatan di bagian tribun yang bisa dibilang cukup berkelas ya. Ini adalah tribun eksklusif, yaitu tribun VIP Village ya, atau deluxe class. Nanti akan berada di sini sepanjang di sisi kiri trek lurus menuju di gang pertama. Ya, untuk pengerjaan sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama di bagian drainase sisi sebelah kiri untuk tunnel ya, sudah tersambung menuju ke bagian belakang tersebut dan akan langsung dibuang menuju ke sisi drainase inti di bagian luar sana. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat titik pengerjaan yang mulai sudah dilakukan ya. Persiapan di segala sektor seperti pengerjaan di parkir area di belakang VIP ini masih terus dilakukan penimbunan untuk lapisan dasar ya, supaya lebih kuat. Kemarin diratakan dan sekarang ditumpahkan material untuk tanah yang lebih kuat ya di sini, supaya untuk mendapatkan elevasi atau ketebalan dan kekuatan di bagian pondasi dasar untuk lapisan permukaan tersebut. Ya, terlihat di sini untuk alat-alat berat juga sudah mulai melakukan aktivitas pengerjaan seperti yang kita perhatikan di beberapa waktu lalu ya, sudah mulai dikerjakan untuk bagian belakang ini maupun di bagian di depan sana. Kita akan lihat bersama-sama di keseluruhan di sore hari ini. Dan di sini seperti yang kita perhatikan untuk landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit ini banyak sekali untuk masyarakat sekitar ya, yang berdagang maksud kita ya, berjualan baju kaos ya khas Sasak tentunya ya, untuk ditawarkan kepada pengunjung yang selalu berdatangan di sini ya, untuk melihat dari situasi dan kondisi sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita langsung menuju ke depan untuk melihat situasi di tribun yang saat ini masih terus dilakukan pemerataan maupun pelapisan untuk ground ya, supaya lebih kuat di bagian pondasi dasar seperti yang kita perhatikan di depan sana untuk tribun tikungan ke-16 menuju ke-17 maupun 15 sampai 16 sana. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Seperti yang kita lihat bersama-sama, alat berat sudah mulai melakukan pemadatan, pemerataan maupun lapisan ground sudah dituangkan atau ditumpahkan di bagian sisi sebelah kiri ini ya. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, nantinya akan dihamparkan oleh alat grader tentunya dan dipadatkan supaya kuat di bagian pondasi dasarnya itu. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran supaya lebih mantap nantinya untuk penempatan di bagian grandstand yang berada di sisi tikungan ke-16 menuju ke-17 tersebut. Ya, seperti yang kita lihat juga di sini ya, ramai sekali aktivitas di sore hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, ini dia ya. Jadi untuk truk-truk juga sudah mulai melakukan pengangkutan di bagian lapisan dasar ya, seperti yang kita lihat di sini, maupun penggalian di sisi sebelah kiri untuk surface road supaya nanti mudah untuk ditaruh di bagian sisi drainase yang saat ini masih difokuskan untuk pengerjaannya. Ya, setelah dilakukan maka dilanjutkan untuk penghamparan seperti ini ya, supaya lebih safe untuk lapisan dasarnya. Nah, luar biasa sekali ya, nanti tidak akan becek kembali ketika hujan ya, setelah dilakukan perbaikan seperti ini. Ya, tentunya kita akan terus bersabar dan terus akan memantau bersama-sama dari kondisi yang ada. Seperti yang kita lihat di sini sudah mulai dikerjakan untuk area-area penempatan di grandstand maupun tribun yang akan dipasang untuk menyambut ajang balapan MotoGP 2022. Dan di sini seperti yang kita perhatikan di West Gate nanti akan ada di sisi sebelah luar juga ya, untuk grandstand dari tikungan ke-13 menuju ke-14 sampai 15 dan 16 17 seperti itu.
Ya, di sini kita kembali ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Seperti yang kita perhatikan juga di sana, pengerjaan lanjutan terus berlanjut di bagian depan. Untuk pit wall juga masih terus dipasang di bagian instalasi dan kelengkapan ya, seperti kabel dan lain-lain untuk persiapan nanti seperti yang kita adakan kemarin. Dan di sini kita akan melihat juga di bagian sisi kanan untuk tribun ya, atau main grandstand. Tentunya di sini akan menjadi tribun yang sangat luar biasa sekali ya kalau kita perhatikan, karena ini berada di depan paddock area atau di garis starting grid ya. Ya, di sini sudah dilakukan pemadatan ya. Tinggal lanjutan saja di beberapa bagian ditambahkan kembali supaya lebih siap nantinya. Seperti yang kita perhatikan di bagian depan sana, sudah terlihat untuk alat-alat berat mulai melakukan persiapan untuk lanjutan ya, penempatan di bagian pondasi dasar. Juga di bagian zona tengah tentunya masih terus dilakukan persiapan lanjutan untuk relokasi dari warga masyarakat yang masih tinggal di tengah tersebut. Ya, secara bertahap warga masyarakat di sana sudah pindah. Memang sebagian masih ada ya, kita akan lihat nanti ke depan untuk melihat situasi bagaimana kondisi di bagian zona tengah tersebut. Ya, di sini seperti yang kita lihat bersama-sama ya, tadi pagi ditumpahkan material ground. Nah, ini dia ya, jadi ketebalan kurang lebih dari 15 cm atau 10 cm akan dibutuhkan untuk peninggian sedikit supaya lebih tinggi di bagian fondasi dasar untuk tribun yang ada di sisi sebelah depan paddock area. Nah, di sini seperti yang kita perhatikan, kita kembali ke trek lurus untuk pengerjaan lanjutan di bagian pintu paddock. Masih terus dilakukan pengecatan seperti yang kita perhatikan. Para pekerja masih terus melanjutkan untuk persiapan di segala lini ya, untuk lanjutan nantinya supaya lebih siap di segala sektor. Baik pengerjaan di belakang paddock juga terus akan dilanjutkan pengecoran untuk jalur logistik atau kru pembalap nantinya berdatangan dari belakang menuju ke depan. Oke, di sini kita lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama. Nah, seperti ini modelnya untuk perbaikan di bagian trek lintasan. Nah, jadi modelnya seperti ini dilakukan untuk lapisan supaya terlihat lebih rata di bagian permukaan. Jadi modelnya sangat detail sekali ya, untuk mendapatkan dari kesesuaian dari elevasi yang sudah ditentukan. Dan nantinya akan ada homologasi kembali ya, untuk mengecek dari kesiapan permukaan lintasan maupun di segala sektor atau segala lini yang ada di zona sirkuit. Nah, jadi untuk pengerjaan terus akan dilakukan, nantinya akan dibersihkan kembali oleh alat-alat yang sudah disiapkan ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan khawatir teman-teman ya, untuk bagian trek lintasan tersebut akan dilakukan perbaikan, maka akan terlihat lebih rapi nanti. Oke, di sini kita kembali ke tribun VIP ya, tribun eksklusif tentunya. Jadi pengerjaan di sini masih terus dilakukan untuk penataan di area taman atau di bagian sisi sebelah kanan yang ada di sini ya, untuk penempatan bunga dan sebagainya, untuk perbaikan sedikit supaya terlihat lebih rapi, lebih siap di bagian tribun VIP atau tribun yang akan ditempatkan nanti untuk para tamu negara, terutama Pak Presiden nanti akan duduk di sini untuk melihat aksi balapan MotoGP 2022 mendatang. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua seperti yang kita lihat kemarin ya, untuk penempatan di bagian pipa sisi curb area sebelah kanan maupun di bagian rumput sisi kirinya ya, untuk mengatasi dari genangan air sudah tertanam di bagian tikungan pertama. Begitu juga untuk lanjutan pengerjaan di tikungan kedua yang kemarin sempat kita lihat ya, ada sedikit sumbatan di sini, maka dilakukan perbaikan lanjutan supaya lebih siap.
Nah, modelnya seperti ini ya, para pekerja terus melakukan untuk pengerjaan sepanjang dari tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk pemasangan di bagian pipa yang ada di sana supaya air lancar aman terkendali ketika hujan. Ya, di sini kita mendekat sedikit untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Seperti yang kita lihat bersama-sama ya, sudah mulai tampak terlihat jelas untuk para pekerja mulai aktif melakukan aktivitas mereka. Tinggal lanjutan untuk tribun saja akan digeber ya saat ini supaya semuanya akan lebih lancar nantinya untuk pagelaran MotoGP 2022. Ya, di sini untuk para pekerja terus akan melakukan aktivitas mereka sampai sore nanti ya, sampai malam tentunya, sampai batas untuk kerja lanjutan, dan akan dilanjutkan besok kembali untuk melanjutkan dari aktivitas pengerjaan yang ada. Dan di sini kita lanjut ke bagian zona tengah ya, seperti yang kita bilang tadi di awal video bahwa kita akan lihat di bagian tengah juga untuk kondisi saat ini. Karena seperti yang kita ketahui untuk bulan Maret mendatang di bagian tengah sudah clear semuanya. Ya, seperti yang kita kutip kemarin ya, kita dengar Pak Zulkifli Mansyah sendiri, Pak Gubernur ya, sudah melakukan pembayaran untuk warga yang berada di sisi tengah tersebut. Tinggal beberapa bagian warga masyarakat yang masih belum menerima pembayaran tentunya akan segera. Di bulan Maret 2022 semuanya sudah clear untuk bagian tengah tersebut. Karena di bagian tengah ini nanti akan dibangun Villa Resort Hotel yang akan menjadi penunjang untuk pagelaran MotoGP selanjutnya. Ya, seperti yang kita perhatikan di sana untuk pembuatan jalur ya sudah mulai disentuh juga untuk perbaikan di sisi jalur tengah juga di sini ya. Untuk rumput area sisi kirinya ini sudah dilakukan untuk penataan di bagian permukaan, maka dilanjutkan untuk penanaman di bagian rumputnya supaya terlihat lebih indah. Ya, di sini kita kembali ke zona tengah untuk melihat dari situasi rumah-rumah yang masih ada di sisi sebelah tengah ini ya. Di sini memang masih belum ya, ada beberapa kepala keluarga yang masih belum menerima untuk pembayaran istilahnya, tapi sudah dipastikan bahwa segera akan dikelirkan. Ya, begitu juga untuk di bagian sisi tikungan ke-5 menuju 6 sampai 7 sudah clear semuanya ya. Untuk pembayaran sudah mereka terima di bulan November kemarin. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk warga masyarakat sudah mulai melakukan bongkar mandiri ya. Mereka sudah pindah tentunya ke lokasi yang sudah ditentukan. Nah, ini dia. Jadi untuk bagian tengah di sisi sebelah bisa dikatakan selatan timur ini ya sudah rata semuanya. Nah, bisa dilihat bersama-sama ya. Tinggal lanjutan untuk pembersihan saja, maka di sini sudah siap. Ya, bisa diperhatikan bersama-sama oleh teman-teman semuanya ya. Untuk di bagian sisi sebelah depan ini semuanya sudah clear, untuk rumah-rumah sudah dilakukan pembongkaran. Tinggal beberapa kepala keluarga di sana masih bertahan ya. Tentunya sudah diinstruksi semuanya di bulan ke depan atau di bulan Februari semuanya sudah fix, sudah selesai untuk pembongkaran. Ya, pembayaran tinggal diterima saja tentunya. Maka dari itu untuk masyarakat yang ada di sini, kalau memang ada sertifikat dan kelengkapan dari dokumen-dokumen yang ada, maka dilanjutkan untuk proses dari pembayaran maupun progres sesuai dengan undang-undang ya. Kalau memang tidak ada, mereka hanya diganti rugi nanti rumahnya sebesar yang sudah ditentukan ya. Kita tidak bisa bilang ya beberapa, tapi semuanya ada. Untuk ganti rugi ada semuanya untuk warga masyarakat yang tinggal di tengah, supaya mereka juga bisa membangun rumah di bagian yang sudah direlokasikan. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat dari situasi dan kondisi pada sore hari ini seperti yang kita perhatikan di bawah bukit ini dari tikungan ke-8, 9, 10 menuju ke-12 ini sudah rata semuanya ya untuk pemerataan dan pemadatan di bagian pondasi dasar. Tentunya nanti akan ada tribun juga akan dipasang di bagian tikungan ke-12 menuju 13 tersebut.
Dan di sini seperti jalur yang kita perhatikan bersama-sama ya, sudah fix. Tinggal lanjutan untuk lanjutan pengecoran nantinya supaya lebih siap. Tidak digunakan papling ya, supaya nanti karena kontur tanahnya tentunya dikhawatirkan kalau pakai papling. Kalau pakai beton tentunya lebih kuat karena merekat ya langsung di bagian permukaan tanah. Oke, di sini kita melihat di bagian billboard Pertamina seperti yang kita perhatikan, penataan di bagian depan juga akan terus ditata, terus akan dilakukan penanaman di bagian rumput supaya lebih hijau, maupun pengerjaan lanjutan akan segera dilakukan. Ya, bisa kita perhatikan untuk bukit ini indah sekali ya. Nanti akan dibuat tribun di sini untuk kita bisa menonton bersama-sama dari ajang balapan yang akan kita tunggu, yang akan kita saksikan bersama-sama di bulan Maret 2022 tersebut. Ya, di sini kita lanjut kembali dari tikungan ke-11 menuju ke-12 seperti yang kita perhatikan untuk pemerataan maksud kita ya di bagian tengah tersebut terus akan dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian perapian untuk konkrit barrier terus ditata ya supaya lebih siap untuk kelanjutannya. Nah, begitu juga untuk bagian track tentunya untuk pengecatan masih kita menunggu ini. Tim Road Grade masih ada PR untuk melanjutkan dari pengecatan tikungan kedua. Warna corak batik juga akan dilanjutkan seperti desain yang pernah kita lihat ya. Insya Allah segera di Januari ini untuk tim Road Grade sudah mulai melakukan pengecatan lanjutan di bagian lintasan yang memang dianggap belum fix 100%. Maka akan terlihat lebih indah nantinya untuk trek lintasan sirkuit Mandalika ini ketika sudah fix semuanya, baik pengerjaan di bagian trek lintasan untuk pengecatan maupun di bagian pembangunan untuk tribun ya. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Sisi sebelah kanan nantinya akan dibangun juga tribun ya, maupun di bagian sisi depan pedok atau trek lurus akan segera kita lihat untuk aktivitas selanjutnya. Saat ini masih belum begitu signifikan kalau kita perhatikan ya, untuk pengerjaan hanya di beberapa titik saja di tikungan ke-15 menuju ke-16 sampai 17 maupun di tikungan pertama, tikungan kedua di Bukit VIP ya, maupun pengerjaan di bagian zona tengah juga warga masyarakat separuhnya sudah mulai bongkar mandiri. Jadi kita semakin optimis tentunya untuk pengerjaan lanjutan ataupun pagelaran MotoGP di tahun 2022. Kita optimis semuanya akan sesuai dengan harapan kita. Ya, pelan-pelan saja ya, tetapi pasti untuk pengerjaannya saat ini masih dimeetingkan untuk situasi dari cara kita untuk mengerjakan supaya sesuai dengan jadwal ya atau tepat waktu di sirkuit ini, baik di tribun maupun pengerjaan lanjutan di bagian landscape yang masih belum dilakukan pemerataan secara menyeluruh tentunya. Ya, di sini kita sudah sampai di trek lurus kembali. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya besok kita akan kembali untuk melihat dari situasi pengerjaan lanjutan di bagian tribun yang sudah mulai terlihat saat ini ya. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon dikoreksi nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Untuk itu, salam anak Lombok, jaga kesehatan ya. Dan saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.